dari kelompok 2 mata kuliah kesantunan berbahasa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu kesantunan berbahasa, fungsi kesantunan, prinsip-prinsip kesantunan berbahasa, faktor penyebab ketidaksantunan, pentingnya kesantunan dalam berbahasa, dampak positif dan negatif kesantunan berbahasa, manfaat penggunaan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi, serta contoh kasus kesantunan berbahasa. Silakan disimak ya, semoga mengerti dan dapat dipahami. Pengertian kesantunan dan berbahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesantunan merupakan kehalusan dan baik budi bahasa, tingkah lakunya. Dengan demikian, konsep kesantunan berkaitan dengan dua hal, yakni pada bahasa dan perilaku seseorang. Berbahasa. Berbahasa merupakan bentuk nyata dari bahasa sebagai bagian dari bentuk sosialnya, sebagai sarana komunikasi. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa yaitu hal yang memperlihatkan kesadaran kehalusan berbahasa dalam berkomunikasi yang baik kepada orang lain, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pengertian kesantunan berbahasa menurut para ahli. Menurut Moais 1992 dalam Pranowo 2009 halaman 1, kesantunan berbahasa adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan adab tertib. Sopan santun mengandung nilai-nilai hormat yang tinggi. Dalam bidang kajian kesantunan berbahasa yang dituliskan oleh Lakoff, Fraser, Brown, dan Levinson, Leach, serta Pranowo, kesantunan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Fungsi kesantunan berbahasa. Fungsi kesantunan berbahasa terdapat beberapa hal, yaitu untuk menyatakan informasi, menyatakan perjanjian, menyatakan keputusan, menyatakan keterangan, menyatakan selamat, meminta pengakuan, meminta keterangan, meminta alasan, meminta pendapat, meminta kesungguhan, menyuruh, meminta maaf, serta mengkritik. Prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. Di antaranya yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian. Apa saja sih faktor penyebab ketidaksantunan? Faktor penyebab ketidaksantunan diantaranya yaitu mengkritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar, dorongan emosi penutur, sengaja menuduh mitra tutur, protektif terhadap pendapat sendiri, dan sengaja memojokkan mitra tutur. Mengapa sih harus ada kesantunan berbahasa? Karena kesantunan berbahasa adalah suatu hal yang penting dilakukan, bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi terdapat dua kaidah pragmatik yang penting, yaitu make yourself dan be polite. Seberapa pentingnya sih kesantunan dalam berbahasa? Sangat penting. Karena kesantunan berbahasa mencerminkan kepribadian dan masyarakat bahasa tersebut, sehingga pematuhan terhadap prinsip kesantunan berbahasa ini akan memberikan dampak yang baik dalam hal komunikasi, terutama pada saat berkomunikasi antara penutur dan petutur yang memiliki usia lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Dampak positif dalam kesantunan berbahasa,
yaitu menciptakan suasana berinteraksi terlihat menyenangkan dan komunikasi yang efektif, sehingga membuat orang di sekitar segan, menghargai penutur, dan sebaliknya. Dampak negatif dari berbahasa yang tidak santun yaitu menyebabkan suasana komunikasi yang canggung, tidak saling mendukung, tidak ada hasil dari komunikasi tersebut karena tidak berlangsung secara efisien. Apa saja sih manfaat penggunaan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi? Bahasa santun artinya digunakan secara positif, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tata bahasanya pun sesuai aturan. Karena kesantunan berbahasa dapat menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya, termasuk menghindari perselisihan. Maka dari itu, berbahasa dengan sopan dan santun. Contoh kesantunan dalam berbahasa. Apabila seseorang berbicara sesuatu yang tidak baik ketika orang lain sedang makan, maka orang tersebut dapat dikatakan tidak beretika. Contoh lainnya yaitu ketika seseorang menggunakan ragam bahasa gaul ketika berada dalam situasi formal, ia pun termasuk tidak beretika dalam berbahasa. Sekian dari kami, semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih, sampai jumpa.